Terlalu singkat, alhamdulillah cukup sedikit asal berkah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, masya Allah, tabarakallah. Yang melihatkan bahwa Yai Najib wong Plembang nih soki galo. Ya, sumbangan dong. Kan banyak gawi. Banyak gawi. Mana cik ada gawi? Ada gawi. Mana cik ada loka? Ada loka. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ustadz Haji Abdul Somad. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sedap makan malam. Mantap.
Makan malam pakai bakso. Adab. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum buka puasa. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik. Sehat? Sehat. Hati sehat? Sehat. Badan sehat? Sehat. Pikiran sehat? Sehat. Kantong sehat? Tidak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita ketika nanti menghadap Allah termasuk yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-habaib al-afadil, para habaib yang mulia, wa akhussu bidzikri Sayyidi Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Syihab hafizahullah wa saddada khutah. Al-ulama al-ajilla, para ulama yang dimuliakan Allah, dan saya khususkan menyebutkan salah satu nama Al-Mukarram Ustadz Kemas Ali. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, semua yang berhadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita lihat dari bawah, melihat Bapak Gubernur yang baru, Bapak Haji Herman Deru, melihat Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota Palembang yang baru, Bapak Ratu Dewa dan Bapak Prima Salam, melihatnya enak atau tidak enak? Enak. Senang atau tidak senang? Senang. Bagi orang yang tidak mengikuti bagaimana perjalanan hidup mereka, orang akan melihatnya, oh enak sekali perjalanan hidup mereka ini. Tapi saya yang selalu datang ke bumi Sriwijaya, yang selalu datang ke Palembang, 3 orang ini saya selalu ikuti fase proses kehidupan mereka. Ketika, mohon maaf, bukan ingin membangkit luka Bapak Haji Herman Deru, tapi ketika saya datang saat 40 hari almarhumah, pulang dari situ saya berpikir, kira-kira Pak Haji Herman Deru ini apakah masih sanggup menjalani hidup ke depan? Pukulan yang paling berat dalam hidup adalah Nabi menyebutnya as-sadmatul ula, pukulan yang sangat keras, pukulan yang sangat kuat, mesti kuat mengembalikannya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buah hati belayan jiwa, hasil dari cinta dan kasih sayang, dibesarkan dari mulai kecil sampai besar dan dewasa, tiba-tiba ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau lulus melewati ujian itu. Rupanya Allah ingin membalas, dan akhirnya hari ini kita melihat apa yang diinginkan Allah, supaya semuanya diserahkan kepada Allah, semuanya pinjaman dari Allah, semuanya hanya diberikan Allah sekejap, setelah itu ditarik oleh Allah, dan mulut berkata, pikiran mengembalikan, hati menenangkan, mulut mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana pula dengan Bapak Ratu Dewa? Dikatakan sebagai orang kampung, tak punya potongan untuk jadi pejabat, tidak layak untuk menjadi pemimpin, dipermalukan di depan orang banyak, ratusan orang. Jangankan untuk menjadi pemimpin, mimpi pun tak layak. Tapi beliau bisa menahan emosinya. Saya yang mendengarkan pula yang emosi. Beliau bisa menahan, beliau tidak membalas, beliau balas dengan perbuatan baik. Lalu kemudian hari ini kita melihat balasan. Apa janji Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar akan diberikan balasan bighairi hisab. Bighairi hisab artinya tak bisa dihitung, unlimited. Tapi ada makna lain dari bighairi hisab. Maknanya tidak terfikirkan oleh akal manusia. Yang dikatakan dari kampung, yang dikatakan jangankan jadi pejabat, mimpi saja tidak layak, maka Allah berikan balasan
wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Lalu kemudian bagaimana pula dengan wakil wali kota Bapak Prima Salam? Saya melihat beliau datang ke rumah saya, sampai beliau pada level naik pesawat tidak lagi baca doa, mau selamat, mau mati, meletuplah pesawat ini. Sampai ketika beliau datang ke rumah saya setelah beliau pulang, besok pagi yang pertama saya tengok handphone, apakah ada kabar beliau sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya beliau lewati fase kehidupan itu. Akhirnya sampai 2025, 3 orang yang sudah melewati gelombang kehidupan. Karangnya tajam, ombaknya deras, anginnya puting beliung. Akhirnya mereka sampai ke Pulau Harapan. Kenapa perlu saya sampaikan malam ini? Supaya kita semuanya mengambil pelajaran dari hidup kita. Mudah-mudahan kita semua pun lulus melewati ujian-ujian kehidupan ini, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kadang kalau kita ini menyangka hidup kita inilah yang paling hebat ujiannya, hidup kita yang paling dahsyat cobaannya, kita menganggap hanya kita saja yang diuji Allah, yang lain tak ada ujiannya. Oh, enaklah kamu ya, pergi ke sana, pergi ke sini, jalan ke sana, jalan ke sini. Saya nggak bisa pergi kemana-mana. Saya hanya di rumah saja duduk. Kenapa kamu duduk di rumah? Kening saya bebisul, malu saya jumpa orang. Jadi saya di rumah saja. Sedangkan kamu enak sekali, nggak ada ujiannya. Ke sana kemari, jalan sana, jalan sini. Apa kata yang jalan sana, jalan sini? Menurut kamu, kamulah yang paling berat ujiannya karena kening kamu berbisul, malu kamu jumpa jiran, kawan, tetangga. Tapi kamu tak tahu ujian saya. Tahu kamu ujian saya, kenapa saya kesana kemari, jalan sana, jalan sini? Karena bisul di belakang saya tak bisa duduk. Jadi sebenarnya setiap kita ini punya masalah, bukan punya bisul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nampaknya air tenang, nampaknya tak bergelombang, tapi kita tak tahu rupanya di dalam itu air sangat mengerikan. Maka insya Allah kalau kita berserah kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya yakin dan percaya 3 orang yang berada di hadapan kita ini, yang sekarang sedang duduk di hadapan kita, adalah orang-orang yang ketika ujian itu datang, mereka kembalikan kepada Allah dan Allah berikan balasan. Begitu jugalah dengan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijatuhkan Allah sejatuh-jatuhnya, serendah-rendahnya, lahir ke atas dunia, ayahnya sudah tidak ada. Dibesarkan umur 6 tahun, ibu dipanggil Allah Ta'ala. Dijaga oleh kakek datuknya, Abdul Muttalib pun meninggal dunia. Dijaga oleh pamannya Abu Talib pun meninggal dunia. Dijaga, dipelihara, diselimuti, diberikan semangat oleh Khadijah. Khadijah pun dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anaknya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah Zahra, 3 meninggal dunia ketika Nabi masih hidup. Hanya Sayyidatuna Fatimah yang meninggal 6 bulan sesudah Nabi meninggal. Lalu bagaimana dengan anak laki-lakinya? Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, semuanya meninggal ketika dia masih hidup. Pergi ke Taif. Orang Taif tidak menyambutnya dengan Tola'al Badru alaina. Orang Taif tidak menyambutnya dengan marhaban ya Nural Aini, marhaban ya Jaddal Husaini. Mereka sambut dia dengan lemparan batu, kayu, kotoran unta. Tapi dia berserah diri kepada Allah. Kenapa kadang hidup ini begitu keras? Supaya sujud kita lebih lama, supaya terasa manisnya munajat Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Kenapa ujian itu begitu berat dalam hidup kita? Supaya kita hanya berserah kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak Gubernur
Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, diberikan Allah kekuatan melewatan ujian pukulan berat dalam hidup, supaya bisa memimpin Sumatera Selatan tetap menjadi negeri Darussalam, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah berikan itu kepada Bapak Ratu Dewa, supaya apa? Supaya bisa dibuatnya Palembang ini berdaya. Dari mana Ustaz tahu? Ada tulisannya di sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya janji-janji insya Allah dengan kekuasaan Allah, dengan ada usaha dan ikhtiar akan terwujud insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di antara janji Bapak Prima Salam ke saya, nanti Ustadz Somad akan naik perahu di Sungai Musi, airnya jernih sampai nampak antu banyu mengikuti. Nah, itu makanya sudah 3 hari saya di sini, belum ada dibawanya lagi naik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar, wa idza tumina khana, kalau diberi amanah berkhianat. Mudah-mudahan pemimpin kita diselamatkan Allah dari sifat-sifat ini, dengan kita jaga dengan baik, kita doakan. Saya yakin dan percaya kemenangan mereka bukanlah kemenangan pribadi, tapi kemenangan umat, kemenangan dakwah, kemenangan para ulama, kemenangan para habaib, kemenangan para asatis, kemenangan masfurah, kemenangan kita bersama. Tidak ada lagi nomor-nomor, tidak ada lagi beda pilihan. Semuanya berbuat untuk Sumatera Selatan, untuk Palembang, menuju ridha Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua insyaallah. Amin. Seandainya doa kita makbul, dan doa itu cuman satu, jangan minta istri solihah, karena kalau istri solihah hanya kamu saja yang dapat nikmatnya. Seandainya doamu makbul, wahai perempuan, jangan minta suami yang soleh, karena kamu belum tentu mau berbagi dengan orang lain. Amin. Tapi mintalah pemimpin yang adil dan amanah. Kalau dia amanah, satu provinsi akan dapat nikmatnya. Kalau dia amanah, satu kota Palembang akan dapat rahmatnya. Berapa penduduk Palembang sekarang? 1.800.000 orang manusia. Yang tak percaya, hitung sendiri. Ustaz tahu 1.800.000 itu dari mana? Saya tanya Pak Wali tadi. Bayangkan, kalau 1.800.000 itu takut kepada Allah, melaksanakan ibadah, membayar zakat, sholat, maka pemimpinnya mendapatkan balasan kelipatan amal. Itulah yang dapat difahami dari surat Nabi kepada raja-raja yang dikirimkan Nabi. Aslim, masuk Islam kamu. Taslam, maka kamu akan selamat. Aslim, masuk Islam kamu. Falaka ajrani, kau dapat 2 balasan pahala. Hai Raja Mesir, masuk Islam. Kalau kau masuk Islam, rakyatmu akan dapat 2 balasan pahala. Hai Raja Romawi, masuk Islam. Kalau kau masuk Islam, maka rakyatmu beribadah, kau dapat 2 balasan pahala. Pertama, balasan sebagai pemimpin. Kedua, amal jariah, karena rakyatmu ikut berbuat baik. Apa kata seorang filosof, sosiolog muslim bernama Abdurrahman Ibnu Khaldun? Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat mengikut agama raja-rajanya. Kalau rajanya baik, rakyat ikut jadi baik. Kalau agama rajanya taat kepada Allah, rakyat menjadi ikut kepada Allah. Kenapa kalau disebut Melayu adalah Islam? Karena ketika ulama datang, raja-raja Melayu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka kalau sudah disebut Melayu pasti Islam. Melayu adalah Islam. Kalau ada Melayu tidak Islam, hilang me-nya, tinggal layunya. Kalau disebut Minangkabau itu Islam. Kalau ada Minangkabau yang tidak Islam, hilang Minangnya, tinggal kabaunya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil
alamin. Islam tidak rahmatan lil muslimin, Islam tidak rahmatan lil mu'minin, Islam rahmatan lil alamin, semesta alam. Walaupun namanya Palembang Darussalam, walaupun namanya Sumatera Selatan Darussalam, tapi yang tidak Islam semuanya tetap mendapatkan salam. Allah yang kita sembah itu diantara namanya Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Yang kelima Ya Salam. Allah yang kita sembah itu salam, maha kedamaian, maha keselamatan. Maka selesai sholat kita katakan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Selamat siapapun yang datang ke Palembang ini, walaupun agamanya beda, walaupun akidahnya beda. Ada orang non muslim yang datang ke Palembang ini tiba-tiba pulang hilang kepalanya? Enggak ada. Paling-paling hilang rendangnya. Itu pun kalau niatnya betul tulus. Tidak mungkin rendang sebanyak itu apinya kecil. Menurut ilmu perendangan, itu rendang itu mesti dimasak paling tidak 4 jam baru matang. Apinya mesti besar, apalagi kalau sampai 100-200 kilo. Jadi kalau apinya kecil, rendangnya sebanyak itu ditinggalkan, itu memang namanya rendang konspirasi. Orang Palembang, tunggu, jangan tepuk tangan dulu, tunggu. Wajib menjaga harkat martabat harga dirinya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya datang kemari sudah bertahun-tahun dibawa oleh Sayyidi Habib Mahdi bin Syihab. Tadi sebelum kemari ziarah dulu ke makam beliau. Untuk Habib Mahdi bin Syihab, untuk Ustadz Taufik Hasnuri, untuk Ustadz Solhas Solihin Hasibuan, 3 orang yang selalu mendampingi saya kemana kemari. Mudah-mudahan para asatidz mazkurah panjang umur sehat badan. Amin. Untuk asatidz yang sudah mendahului kita semuanya, untuk mereka Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan para asatidz yang berjuang demi dakwah, mereka berjuang dengan tabligh akbarnya, mereka berjuang dengan maulidnya, mereka berjuang dengan takbirnya. Tapi ada orang-orang yang tidak perlu tabligh akbar, nggak perlu ceramah, nggak perlu maulid. Mereka hanya cukup dengan tanda tangannya, dia bisa menolong agama Allah. Mudah-mudahan Pak Gubernur, Pak Wali Kota diberikan ujung jarinya, dititipkan Allah untuk menolong agama Allah. Takbir! Allah Akbar. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup, pernah dititipkan kekuasaan, tapi tidak dipakai untuk menolong agama Allah. Mudah-mudahan duduknya mereka menjadi rahmat buat kita semua. Mudah-mudahan itu diperkenankan, dikabulkan, apalagi di malam-malam Ramadan, yang malam ini kita sudah masuk pada malam yang ke-25. Betul? Betul. Hah? 20? 5. Saya mancing aja sebetulnya. Malam yang ke-24. Kita masih ada 6 malam lagi. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kabarnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sepakat bahwa Idul Fitri itu jatuh pada 1 Syawal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu 6 malam ini apa yang kita lakukan? Titik nol Kota Palembang, titik nolnya adalah Masjid Agung. Ustadz tahu dari mana? Tadi saya ditunjukkan. Ustadz Somad tahu Ustadz titik nol mana Palembang ini? Inilah di depan masjid ini. Inilah titik nol.
Betul. Titik nol orang Islam, titik nol orang beriman, titik nol Muslim adalah ketika saat dia dilahirkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Itulah titik nol kita berawal. Dan titik nol kita akhir adalah laqinu mautakum, talqinkan orang yang mau mati. Saya tengok perahu ini dari tadi ke sana kemari, ke sana kemari, macam setrika. Saat hilang pula bahan saya. Titik nol seorang Muslim adalah suara yang berkumandang di menara masjid. Asyhadu an la ilaha illallah. Saat matinya kalimat yang sama. Laqinu mautakum, talqinkan orang yang mau mati sakratul maut di antara kamu. Bisikan di telinga adalah la ilaha illallah. Ibu-ibu, kakak-kakak yang kebetulan suaminya payah betul bangun sahur, saya kasih satu jurus, nanti bisa diamalkan. Bisikan ke telinganya, la ilaha illallah. Kenapa Ustaz terlambat ngasih taunya? Enggak apa-apa, praktekkan 5 malam ini. Siap? Siap. Mereka udah siap. Hati-hati yang laki-laki. Bagi yang ada bawa senter, yang ada handphonenya masih menyala, yang tidak lowbat, tolong naikkan ke atas supaya drone bisa merekam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Banyak juga di beberapa tempat yang saya kunjungi itu, kepala-kepala daerah, pejabat-pejabat nggak ngerti dengan solawat-solawat ini. Sehingga kalau orang tidak ngerti, itu mendengarkan nasyid, mendengar ceramah, mendengarkan solawat, mendengarkan maulid, itu gatal kepalanya. Kapanlah selesainya? Jadi walaupun saya melihat ke depan, itu mata saya memandang juga ke samping. Ini Pak Gubernur dengan Pak Wali Kota ini paham tidak solawat yang dibaca ini? Rupanya beliau paham. Kata beliau ke saya, Ustadz Somad, itu yang mereka lantunkan itu kan solawat obat ya Pak Ustadz. Betul, tibbil qulub adalah obat hati. Itu maka saya lantunkan tadi. Cuman beda suaranya. Suara munsyid kita malam ini halus sekali. Saya ditanya Pak Herman Deru, Pak Gubernur, Ustadz Somad,
Itu suaranya kenapa halus? Karena pita suaranya itu rapat.